menemani di antara malam yang sepi. Aku melihat kunang-kunang berkedip terbang rendah di antara sunyi yang hilang. Aku berdiri di depanmu, melihat mendengar suara yang indah. Ya, ini gila sekali. Sungguh ini sebuah lelucon yang sangat bagus. Aku jatuh dari kamar pakaian setelah pementasan habis dan disitaku dengan tenang orok setelah semua orang pergi meninggalkan gedung teater ini. Aku mabuk. Pementasan malam ini sungguh luar biasa. Dan alangkah gilanya jika dipikir berapa banyak bir dan anggur yang telah kutuangkan ke dalam tenggorokan untuk menghormati peristiwa besar ini. Luar biasa. Rasanya seluruh tubuhku ikut tenggelam seluruhnya. Dan kurasa ada 20 macam lidah di dalam mulutku. Sungguh gila. Halam sekali. Si jahanam yang malang. Dan gaya ini mabuk lagi. Dan dia tidak tahu apa yang sebenarnya dia tuhankan. Kepalaku remuk. Seluruh tubuhku menggeletar. Dan aku merasa dingin serta gelap, bagaikan dalam kolong bawah tanah. Bahkan jika aku tidak lupa hancurnya kesehatanku, seharusnya aku ingat umurku. Betul-betul si gaya yang tolol aku ini. Ya, umurku memang sudah tua dan tak ada gunanya lagi. Aku bertingkah tolol, pongah, dan pura-pura muda. Padahal hidupku sekarang telah usai. Kucumi juga tanganku yang telah 68 tahun berlalu. Dan takkan mungkin kembali. Aku kosongkan botol itu. Hanya tinggal beberapa tetes lagi di dasar. Itu pun cuma kerak-keraknya. Ya, demikianlah halnya Vasili, pemuda gaib. Waktunya sudah tiba bagimu memainkan peran sebagai seorang yang mati. Suka atau tidak suka, kini kematian itu telah berjalan menujumu. Aneh sekali. Meskipun telah 40 tahun, aku berada di pentas ini. Baru kali ini aku menyaksikan gedung teater malam hari setelah lampu-lampu dipadamkan. Untuk kali pertama,
Alangkah gelapnya ini. Aku tak dapat melihat apa-apa. Oh, iya, ya. Ya. Aku dapat melihat lubang pembisik dan mejanya terbaring di dalam liang yang gelap, hitam tak berdasar, macam kuburan di mana maut mungkin sedang bersembunyi. Betapa dinginnya ini. Angin berhembus dari teater kosong ini seperti keluar dari terowongan batu. Ini tempat hantu. Tengkuku jadi begini. Yegerkah? Petruskah? Di mana kalian berdua? Apa yang menyebabkan aku merasa bahwa benda-benda yang berada di sekitarku begitu menyeramkan? Aku semestinya diberi minuman. Aku seorang yang tua, dan aku takkan hidup lebih lama lagi. Pada usia 68 tahun, orang pergi ke tempat beribadah, bersiap-siap untuk kematian. Tetapi aku di sini. Ya Tuhan, anak yatim tua ini mabuk lagi dengan pakaian tololnya. Aku seharusnya tak melakukan hal ini. Aku semestinya pergi dan menukarnya. Ini memang tempat maut, dan aku tentu akan mampus ketakutan bila semalaman di sini. Siapa kau? Apa perlumu? Siapa kau? Ivanich? Ya Tuhan, siapa kau? Kaukah itu Nikituskah? Apa yang kau kerjakan? Nikituskah? Cobalah pikir. Mereka menyeruku 16 kali. Mereka memberiku 3 bungkus bunga dan masih banyak lagi benda-benda yang lainnya. Antusias mereka sudah melonjak-lonjak. Namun tidak ada satu hati pun yang tinggal setelah pementasan selesai. Membangunkan orang tua yang malang ini, mengantarkannya ke rumah. Dan akulah orang tua itu Nikituskah. Usiaku telah 68 tahun. Sakit-sakitan lagi. Jangan pergi jauh Nikituskah. Aku sudah uzur. Tak ada harapan lagi. Kurasa inilah saatnya aku akan mati. Ini sungguh mengerikan. Ini sungguh mengerikan sekali. Aku tak mau pulang. Aku tak punya rumah. Tidak. Aku tak mau ke sana. Aku tak mau. Aku cuma sendirian di sana. Aku tak punya keluarga, tak punya istri, tak punya anak. Aku seperti angin, berhembus, melintasi di padang-padang yang sepi. Aku akan mati dan tak seorang pun akan mengikutiku.
Sungguh mengerikan kesendirian ini. Tak ada yang membahagiakanku. Tak ada yang mengasihiku. Dan tak ada yang mengantarku ke tempat tidur kalau aku mabuk. Punya siapakah aku ini? Siapakah yang membutuhkanku dan siapakah yang mencintaiku? Tak ada sebuah hati pun di Kituskah. Tak ada. Penonton sudah pulang. Mereka semua sudah tertidur dan melupakan si badut tuanya. Aku tak punya istri, tak punya anak, tetapi aku seorang laki-laki dan masih hidup segar. Darah masih terus mengalir dalam nadiku, darah warisan bangsawan. Aku seorang aristokrat di Kituskah. Aku telah mengabdi dalam ketentaraan di bagian artileri. Sebelum jatuh aku jatuh hina. Betapa gagahnya aku sewaktu masih muda, tampan, gagah dan berani. Kemanakah itu semua? Apa jadinya itu semua di masa tua? Dan itulah ada liang yang telah menelan semuanya. Dan sekarang aku mengenangnya. Ya, aku mengenangnya. Telah 45 tahun hidupku tenggelam di situ. Hidup apa itu di Kituskah? Aku dapat melihatnya dengan jelas, seperti aku melihat wajahmu. Remaja yang riang, bersemangat, gairah pujaan wanita. Wanita di Kituskah? Ketika baru-baru naik ke pentas, semasih gairah remaja bergejolak. Aku ingat seorang wanita jatuh cinta karena aktingku. Dia sangat cantik, tinggi semampai, muda, suci, tak bercelah, berseri-seri laksana fajar musim panas. Semuanya dapat tebus menyinari kegelapan malam. Masih kuingat sekali ketika aku berdiri di depannya. Seperti sekarang, aku berdiri di depanmu. Dia kelihatan begitu mencintaiku. Tidak seperti kenyataan kemudian. Berkatalah ia kepadaku, supaya memandang dengan pandangan yang demikian, pandangan yang tak dapat kulupakan, tidak bahkan sampai ke kubur sekalipun. Begitu kasih, begitu lembut, begitu dalam, begitu bersinar ceria. Dengan sangat riang mabuk kepayang, aku berlutut di hadapannya. Lalu aku memohon demi kebahagiaan. Dan berkatalah ia, tinggalkan pentas. Kau mengerti? Dia dapat mencintai akting, tetapi untuk mengawininya tidak. Aku sedang berlakon pada suatu ketika. Ya, aku ingat. Aku berperan sebagai badut yang tolol.
Setelah berlakon, aku merasa mataku jadi terbuka karena melihat apa yang pernah kuanggap pemujaan kepada seni. Begitu suci adalah sebuah hayalan dan impian yang kosong belaka. Bahwa aku adalah badut yang tolol dan menjadi permainan yang asing dan sia-sia. Akhirnya aku mengerti tentang penonton. Sejak saat itu, aku tak percaya lagi dengan tepukan-tepukan mereka, bingkisan bunga mereka, ketertarikan mereka. Ya, Nikituska, orang memuja aku, membeli gambarku, tetapi aku tetap asing bagi mereka. Mereka memburu-buru supaya dapat bertemu dengan aku, tetapi melarang adik perempuannya atau putrinya untuk kawin denganku. Seorang yang hina dia. Tidak. Aku tak yakin lagi kepada mereka. Ketika aku telah mengetahui segalanya, dan pengetahuan itu telah dibeli tunai di Kituska. Setelah itu, jika gadis itu, kumulailah pengembaraan tanpa tujuan hidup, hari demi hari, tanpa tujuan apa-apa. Aku pun mengambil peranan pelawan murahan dan membiarkan diriku hancur. Semestinya aku dulu adalah seorang artis yang besar. Namun perlahan-lahan aku buang jauh-jauh bakatku, memainkan bajolan-bajolan tolol, kehilangan pegangan, kehilangan kekuatan ekspresi diri. Lalu akhirnya hanya menjadi seorang banci Mary Andrew daripada seorang laki-laki. Aku telah ditelan seluruhnya ke dalam liang besar yang gelap. Namun malam ini ketika aku terbangun, kulihat ke belakang. Di sana, di sampingku, terbentang waktu 68 tahun berlalu. Barulah aku menyadari betapa lamanya itu sudah, dan semuanya itu telah berlalu. Semuanya telah berlalu. Semuanya telah berlalu. Tetapi betapa jeniusnya aku. Aku tak bisa membayangkan bagaimana kemampuanku. Betapa pasti, bagaimana menariknya aku. Betapa peka dan betapa hebat tadi senar menggetar dalam dada ini. Sungguh berdebar perasaanku memikirkannya. Sekarang dengarkan. Tunggu. Biar aku tarik napas dulu. Berlindung darah Ivan kini kembali. Terkipas dari bibirku pemberontakan berkobar. Akulah Dimitri yang buta di dalam kobaran api. Boris akan musnah di atas tahta yang kutuntut. Cukup. Boris Kaisar tak tapak lagi. Berlututlah ke sana. Ke Ratu Polandia yang congkak.
Jeleka ini. Nah, ini sesuatu dari Raja Lir. Cat. Wah, salah. Langit gelap. Kelihatan hujan turun deras. Guru mengguntur. Kilat menerangi seluruh permukaan langit. Dan kemudian dengarkanlah. Tiuplah angin. Hancurkan pelipismu. Hambu tiupkan. Sehingga kau basahi puncak menara kami. Tenggelamkanlah kau berlekang pikiran yang pasti membakar. Patung disambar petir. Hanguskan kepalaku yang ubanan. Dan kau segala guru yang menggelegar. Pukul ratakan bentuk dunia yang gemuk. Hancurkan kesuburan dunia. Segala kecambah leburkan sekali. Itulah yang membuat orang tak bersyukur. Sekarang Pransitolo, lekas, cepat, ambil Pransitolo. Aku tak bisa menunggu. Menggunturlah sesuka hatimu. Muntahkan kabar. Luncurkanlah hujan. Bukan cuma hujan. Angin, kilat. Api adalah putri-putrimu. Aku bukan menuntutmu. Kau An-Nasir, An-Nasir. Dengan kejahatan aku tak pernah beri kau kerajaan. Kunamakan kau anak-anak naga. Sungguh mampu dan berbakat kau. Dan aku memang seorang artis yang ulung. Selanjutnya kini, ini adalah sesuatu yang akan mengembalikan masa mudaku. Umpamanya dari Hamdan aku akan mulai. Biarkan aku. Bagaimana memulainya? Oh, ya, ini dia. Woi, para pencacat, biarkan aku kembali kalian. Mengapa kalian bermaksud mencari bauku sehingga kalian masuk dalam jebakan? Aku sungguh-sungguh tak mengerti itu. Kuharap kau. Aku mohon padamu. Ini mudah saja seperti berbaring-baring. Tutuplah lubang-lubang itu dengan jari. Keluarkan napas dari mulutmu. Dan nanti akan terdengar suara musik yang amat merdu. Perhatikan. Itulah penutupnya. Mengapa? Ingatlah betapa tak bergunanya kau lakukan untukku. Kau harus nampak paham akan istirahatku. Kau harus menangkap hakikat dari kegaibanku. Kau harus mendengar dari catatanku yang mula-mula hingga puncak pedomanku. Dan disitulah terdapat berbagai musik, suara yang indah di dalam alat yang kecil ini. Meskipun kau tak bisa meniupnya hingga berbunga. Astaga, kau pikir aku hanya mudah meniup suling itu saja? Sebetulnya, alat instrumen mana yang kau kehendaki? Hebat sekali. Di manakah setan yang bersarang di dalam usia tua ini? Aku bukanlah orang tua. Semuanya itu omong kosong. Arus tenaga masih mengalir dalam nadiku. Inilah hidup
gairah dan muda. Usia tua dan jenius tentulah tidak bisa berdampingan bersama-sama. Kau napa membisu saja, Nikituskah? Tunggulah sejenak sampai kekuatanku pulih. Oh, rumah. Sekarang dengarkan. Pernahkah kau mendengar lembut seperti bulan telah lenyap, tiada lagi cahaya, mendampingi gugusan bintang kesepian yang meratap pucat. Di cakrawala ada yang tiba-tiba bercahaya. Bunga putih bersih di tengah-tengah lembah bunga mawar, disusupi kunang-kunang yang cahaya suram berkedip-kedip, bagai harapan yang enggan menjelma. Suara-suara pintu terdengar. Apakah itu? Kasihanilah anak-anak. Ayolah kita tukar pakaian. Aku bukanlah tidak mengerti dengan segalanya. Apa yang kau tangisi? Ini bukanlah kemauan. Ya, segalanya ini bukanlah kemauan. Mari orang tua, jangan terbiang begitu. Apa sebab kau terbiang begitu? Jangan menangis. Di mana ada seni dan jenius, di situ pasti tidak ada segala ketentuan, kesepian, dan penyakitan. Hanya kematian itu yang semakin dekat. Tidak. Segalanya telah berlalu dari kita sekarang. Tetapi betapa jeniusnya aku. Aku seperti uap lemming, botol pecah. Dan kau adalah tikus tua gedung teater, pembisik. Ayolah, aku bukanlah jenius. Aku hanyalah cowok yang bisa makan dengan prompter. Bahkan untuk itu pun aku terlalu tua. Ya, kau ingatkan baris-baris ini dari Oteo Nikituskah? Selamat tinggal kenangan damai, maha perang yang mengalahkan angin unggul. Oh, selamat tinggal ringki kuda dan sangkakala trompet, pukulan genderang bersemangat, suling yang menembus pendengaran. Bintang-bintang berkedip, bulan-bulan datang untuk menemani. Ketika itu kunang-kunang datang memberikan warna yang indah.